It was your grandfather's, the great hunter. Help me! Stay there, Charles. It's on the roof. "25 tahun telah berlalu, kini si bocil yang selamat di kala itu sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang koboi dangdut. Dia bernama Charles. Jadi si Charles ini merupakan keturunan asli pemburu serigala ya gengs, dimana ketika waktu itu sebelum ibunya meninggal, dia sempat memberikan kalung keramat milik ayahnya alias kakek si Charles dengan harapan si ibu, si Charles bisa mewarisi keberanian kakeknya. Quickly, hurry up. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memberitahu perkumpulan pemburu kalau telah terjadi pembantaian di sebuah desa. Mungkin saat ini desa tersebut sudah hancur dan itu disebabkan oleh manusia serigala. Tapi bukan sembarang serigala karena dia bisa bangkit meski bukan bulan purnama. What's the name of this town once again? Draviku. Betapa edannya manusia serigala yang satu ini, tapi Sin beralih ke seorang pemuda bernama Daniel, merupakan seorang asisten dokter. Meskipun dia hidup sederhana, tapi itu tidak membuatnya gentar untuk mencintai seorang gadis bernama Eva dari anak bangsawan kaya raya. Tidak main-main cara unik si ayah untuk mengusir si Daniel karena tidak suka dengan hubungan mereka berdua. Dibedil coba gengs, benar-benar harus kuat mental. Kembali ke rombongan koboi dangdut, mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke Draviku berpapasan dengan satu sado yang isinya mayat semua. Jelas itu pasti ulahnya si manusia serigala, tapi eta tiba-tiba begitulah aturannya jika menemukan orang yang sudah terinfeksi. Setelah itu tubuhnya harus dibakar untuk mencegah hal buruk kembali terjadi. Daniel? Di sisi lain, si Eva yang pergi ke kastil tua akan menemui si Daniel di sana. Wah, apakah itu tempat serigala bersemayam, gengs? Tapi tidak lama dari itu si Danielnya datang, di mana tujuan si Eva mau bertemu adalah untuk meminta si Daniel mengurungkan niatnya yang akan bergabung dengan pemburu supaya fokus saja dengan kuliahnya biar tidak dibedil lagi oleh si ayah. Tapi obrolan mereka terhenti karena bunyi alarm jam kota menandakan kalau si Daniel harus segera bertugas. Jadi tugas si Daniel di sini untuk membantu si dokter dalam penanganan para korban ya gengs. Mereka yang tidak terinfeksi akan diobati, begitu juga sebaliknya. Korban yang telah terinfeksi belum ditemukan penawarnya sehingga jalan terbaik yang harus diambil adalah mengdor infeksius saat itu juga. Thrasher, when it got away from him, what do you think? It wasn't the beast, it was the Thrasher. The hunter has captured the Kabar baik pun datang dari sang pemburu di mana dia katanya berhasil membunuh manusia serigala. Lengkap dengan bukti bugangnya sang serigala, dia pun minta bayaran yang telah dijanjikan Pak Kades namun
Rupanya koboi dangdut sudah di sana saja dan memberitahu semua orang kalau yang ditangkapnya itu adalah lasun indungnya, serta yang meyakinkan Pak Kades kalau kalian semua telah ditipu. Untuk membuktikan hal itu, si Charles dan timnya akan membawakan bangkai manusia serigala yang sebenarnya, tapi dengan bayaran 2 kali lipat. Namun pembayaran sudah diatur dan disepakati para warga. Nominalnya tidak kurang dan tidak lebih dengan seperti apa yang telah mereka umumkan. Tidak ada uang muka, tidak ada bonus, dan tidak ada pelayanan khusus. Okay. Alright, wait. Jurus nawar ala emak-emak berhasil membuat Pak Kades menyetujui persyaratan si Charles. Lantas si Charles pun akan langsung mempersiapkan pemburuannya. Sedangkan si Daniel, dia menemui si dokter memberitahunya kalau kita kedatangan pemburu baru. Namun direspon B aja oleh si dokter karena reputasi pemburu itu sendiri telah tercoreng oleh para pemburu gadungan. Meskipun begitu, itu tidak mengendorkan niat si Daniel yang akan bergabung dengan pemburu tersebut demi melindungi desa tercintanya. Sempat dilarang karena si Daniel mendapat beasiswa kedokteran, sebuah kesempatan untuk si Daniel. Siapa tahu di sana si Daniel bisa menciptakan vaksin yang bisa menghentikan penularan dari serigala, tapi bukan mengobati yang diinginkan si Daniel, melainkan memberantas penyakit ini sampai ke akar-akarnya. I just wanted to thank you. Si Daniel pun mendatangi si Charles dan mengutarakan niatnya untuk menjadi sukarelawan dalam pemburuan, tapi dapat penolakan dan tidak memberi kesempatan si Daniel untuk meyakinkan mereka tentang pengetahuannya terhadap serigala. I've come to volunteer my services. I like your moxie, kid. Ketiga kalinya si Daniel menawarkan bantuan. Kali ini dia langsung meyakinkan mereka kalau dirinya cukup tahu tentang serigala dari sekian banyaknya korban yang telah diteliti. Si Charles pun akhirnya menerima si Daniel berkat kegigihan dan keberaniannya. Si Daniel pun menjelaskan dari hasil temuannya kalau serigala ini berbeda karena dia akan aktif sebelum hingga sesudah gerhana, tapi sama-sama menularkan virus ketika seseorang tergigit olehnya. Setiap serangan yang dilakukan juga tidak ada kebiasaan tertentu alias menggunakan insting predator layaknya binatang buas pada umumnya. Setelah selesai membuat jebakan, kini saatnya si Daniel menyiapkan umpan dengan mengambil jeroan dan memotong bagian-bagian dari tubuh para korban. Sedangkan si dokter bersama ibunya si Daniel, mereka ini terlihat mencurigakan sekali, cenah gengs. Entah obat apa yang diberikan pada ibunya si Daniel, namun si dokter berkata supaya mencoba obat racikan barunya ini. Kembali ke si Daniel yang diminta tolong oleh si Kazia untuk mengikatkan tali kutangnya yang terlepas. Hal itu terlihat oleh si Eva yang membuat dirinya cembukur buta dan membalas perbuatan si Daniel dengan menerima tawaran si Stepan untuk mengantarkan dirinya pulang. Sementara itu pemburu lain yang dipimpin oleh si Jagger, dia merencanakan cara licik untuk mendapatkan hadiah, yaitu akan mengambil paksa serigala dari koboi dangdut jika mereka berhasil mendapatkannya. Here they come. Let them sit. Singkat cerita, malam pun keeng di saat para pemburu bertaruh nyawa. Lain dengan mereka-mereka ini, ibaratnya tempat ini tuh sebuah bar merennya. Tapi mereka suka menyebutnya rumah bordil, di mana mamahnya si Daniel juga bekerja di situ. Dan kini pemburuan pun akan segera dimulai dengan si Stepan yang menjadi pancingannya. Begitu juga si Daniel yang dilarang ikut di TKP oleh si Charles karena si Daniel sudah lebih dari cukup untuk membantu mereka mempersiapkan jebakan ini.
Wah, si serigala ini sudah mah brutal sekali, pinter pula memancing para pemburu gadungan pada jebakan yang telah Koboi Dangdut ladang hese-hese mempersiapkannya, di mana hal itu membuat para pemburu gadungan hanya tinggal menyisakan ketuanya saja, yaitu si Jagger. Shut up. When the wolfbane blooms. Apakah itu cuma mimpi si Daniel aja? Lah, gimana cenah ini, gengs? Apakah mimpi dalam mimpi? Walah, yang beberapa keanehan mulai dirasakan si Daniel. Jadi yang mimpi itu yang ini nih, gengs, yang ditarik serigala. Karena faktanya setelah sang ibunda pulang, dia berkata kalau rumah bordil telah diserang. Saat si Daniel akan pergi ke desa, dia bertemu dengan seseorang bernama Gipsy, merupakan kepala suku pedalaman, seseorang yang tahu dengan hal gaib, sihir, dan berbagai macam seni kegelapan. Setelah menceritakan, si Daniel bersama dengan si Charles pun akan pergi menemui si Gipsy. Come to see your leader. Follow me. Lantas mereka pun bertanya apa yang diketahui si Gipsy tentang serigala yang sedang ngamuk ini. Dia memberitahu kalau serigala yang kalian hadapi selain sangat pintar dan cerdik, dia juga dapat bertransformer sesuka hati. Karena dia bukan serigala infeksius melainkan dilahirkan alias keturunan darah murni. Kekuatannya berdasarkan dari pergeseran bulan. Semakin dekat bulan dengan bumi, maka dia akan jauh lebih kuat. Dan di saat itu tidak akan ada seorang pun yang mampu menaklukkan, termasuk si Charles, kecuali satu orang, dan itu adalah si Daniel itu sendiri. Kill the beast. Si Daniel yang menaruh curiga dengan insiden rumah bordil. Kenapa hanya orang-orang di sana saja? Seperti si serigala memang punya motif dan target. Dia pun menganalisa pembukuan si dokter untuk mencari tahu itu. Setelah menemukannya, si Daniel pun menceritakannya pada si Charles kalau setiap korban dari si serigala selain orang-orang yang lemah, dia juga memangsa orang yang tidak bermoral seperti garong, pembohong, bejat, dan sebangsanya. Mendengar hal itu, si Charles pun punya sebuah ide akan menggunakan si Jagger sebagai umpan untuk memancing si serigala. These hunters are useless. Sementara itu di balai warga, mereka yang sudah muak dengan para pemburu yang selalu gagal dalam tugasnya kini memutuskan akan bertindak sendiri, menganalisa insiden rumah bordir untuk mengidentifikasi manusia serigala dengan menahan orang yang selalu berada di sana tapi lolos dari maut alias selamat sehat sentosa. And lock them in my holding cells. Wah, termasuk ayah si Eva dan mamah si Daniel yang kita tahu dia bekerja di sana tapi selamat. Dan secara mengejutkan, terakhir Pak Kades itu sendiri juga ikut ditahan karena dia memang di malam insiden juga menghilang. Padahal mah di malam itu penyakitnya sedang kambuh. I'm ready. Saat malam eksekusi tiba, si Daniel kembali dilarang ikut si Charles, masih dengan dalih yang sama. Bloody bastard, what the hell are you? Hey, you keep that attitude up. Bastard, let me go! Do not bloody kill you! That wolf is mine! Think you can dump me in a well and get rid of me? You stinking bait! That thing will devour. Oh, Jaeger, we're not done with you just yet. All right. I apologize.
Seseorang berkupluk tiba-tiba saja ngewad si Daniel yang tadi diam-diam ikut dalam pemburuan. Sementara itu tersangka yang ditahan tadi tiba-tiba saja penyakit Pak Kades kembali kambuh, di mana para penjaga mengira kalau Pak Kades akan bertransformasi menjadi serigala. Wah edan, para penjaga pun diberitahu si Mamah kalau kalian semua tulul. Pak Kades hanya mengidap epilepsi dan tidak ada manusia serigala di sini. Lantas si Mamah pun minta dibebaskan, siapa tahu mereka masih bisa tertolong. Ya kan, pasti ada hubungannya juga dengan si dokter atau gini mah. Apakah manusia serigala mereka berdua gitu gengs? Kembali ke pemburu di sebuah reruntuhan kastil tua yang di awal si Eva ketemuan sama si Daniel Thea. Sang serigala pun akhirnya kini muncul juga setelah si Mamah terbebas tadi. Hey, Wolf! Damn it. Where'd he go? Anehnya, si serigala ini benar-benar menargetkan orang Baragajul saja. Para pemburu tidak ada yang dilukai sama sekali oleh si serigala, tapi si Stepan dia menaruh curiga pada si Daniel karena pada saat si Daniel mengendap-endap tadi, rupanya diketahui si Stepan, si Daniel tiba-tiba saja menghilang sesaat ketika bulan akan naik lalu muncullah sang serigala. Ternyata Sri Mulyadi yang selama ini membantai para warga baru kali ini disadari si Daniel karena luka yang ia dapatkan semalam. Hal itu dibenarkan oleh si Mamah karena waktu proses pembuatan si Daniel, ayahnya dalam keadaan terinfeksi sehingga si Daniel terlahir sebagai serigala murni. Seraya ngajak pergi si Daniel karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Namun si Danielnya sendiri malah nyincik saja yang ternyata dia sudah menunggu si Charles dan memberitahunya kalau serigala yang selama ini kita buru adalah dirinya sendiri. Wah, apakah si Charles akan modar cina gengs? Jelas di sini si dokter tahu kalau si Daniel adalah manusia serigala dan kenapa serigala itu menargetkan orang-orang yang tidak bermoral karena yang melatih si Daniel untuk melakukan itu adalah si dokter karena baginya orang-orang tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkan underok, mereka hanyalah wabah yang menjadikan desa kita menjadi tidak makmur. Maka dari itu orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari bumi pertiwi ini. You used me. Dan kali ini waktunya mengungkap siapa sebenarnya si Stepan ini karena dari gelagatnya dia tidak seperti manusia biasa hingga akhirnya si Daniel datang ke sana. Leave. You're alone! Oh, you must be joking.
Lantas makhluk macam apakah si Stefan ini, gengs? Tapi di sini si Daniel tidak memberitahu si Eva kalau dirinya manusia serigala, hanya dia memberikan peso rakitannya yang terbuat dari perak murni supaya si Eva membunuh si serigala itu jika suatu waktu mendatanginya. Rupanya si Stefan dia tidak pergi, melainkan mengintai menunggu si Daniel dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan malamnya si Daniel digantung di atas pohon di hadapan para warga. Si Stefan bermaksud akan membongkar siapa serigala yang meneror desa selama ini. Makes you feel alive. You mangy. Rupanya si Stefan ini adalah vampir, cenah gengs, di mana dia sudah 100 tahun lebih memburu serigala dan tidak menyangka dengan serigala yang kali ini dia buru akan membuatnya segerget ini. Ngan sakitu matinya mah katubles batu, sedangkan si Eva dia percaya kalau si Daniel bisa mengendalikan kekuatannya. Yang tidak lama dari itu si dokter pun akhirnya ngucunghul juga. Get down! Down! Down, get down! Bagaikan doger monyet, si Daniel yang sudah bertransform bisa nurut dengan apa yang dikatakan si dokter. Dari mana si dokter bisa tahu kalau si Daniel ini adalah serigala? Karena waktu itu memang ibu si Daniel sendiri yang membawanya ke si dokter. Dan setelah mengetahui potensi tak terbatas yang ada dalam diri si Daniel, di saat itulah rencana edan si dokter mulai terbentuk. Berhasil membersihkan desa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, si dokter akan melanjutkan karir si Daniel ke jenjang yang lebih besar lagi, yaitu akan membuat si Daniel terkenal di kota, alias hal serupa akan dilakukan si dokter tapi di kota. Dikarenakan si Eva terlalu banyak tahu tentang semua ini, si dokter pun memerintahkan si Daniel supaya membunuh si Eva. Daniel, you're not a monster! You won't. I will! Beruntung si Charles ternyata masih hidup diiringi dengan kembalinya si Daniel ke wujud manusia, yang ternyata si Charles menggunakan rompi anti peluru sehingga dia sampai saat ini masih hidup. Namun di sini si Charles dilema antara membunuhnya atau membiarkannya hidup, hingga ia teringat dengan monster yang akan menjadi pemburu dan sudah menunggu momen ini sudah dari sekian lama, seraya memberikan kalung keramatnya dan berharap si Daniel bisa mengendalikan kekuatannya untuk menjadi pelindung bagi semua orang. I won't let you down, Charles. Me, I would. Relax. Atosan cukup mengedankan ya gengs, meski dirilis tahun 2012, tapi karena filmnya mengusung abad ke-19an, jadi tak ayal kalau kalian tidak melihat efek visualisasi yang seharusnya sudah lumayan oke lah di tahun tersebut. Jadi kita bahas film apa nih? Coba komen dan like-nya dong.